sehari-hari. Dalam hal ini, dokumentasi adalah bukti nyata yang harus dilampirkan. Kemudian jelaskan bagaimana informasi tersebut dapat bermanfaat atau berdampak pada pembaca. Selanjutnya, inspirasi dan motivasi. Sisipkan kutipan atau cerita inspiratif yang mendukung poin-poin yang dibahas. Kemudian bagikan pengalaman nyata ketika Bapak Ibu melakukan aksi yang kita lakukan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Kemudian dorong pembaca untuk mengeksplorasi lebih lanjut atau mengambil tindakan positif setelah membaca dokumentasi. Ini biasanya Bapak Ibu bisa melakukan umpan balik. Aksi nyata yang sudah kita buat itu dikirim ke rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik. Dan kemudian visualisasi dan grafis ini Bapak Ibu bisa menggunakan elemen visual, misalnya gambar, untuk memperjelas konsep-konsep yang kompleks seperti itu. Kemudian visualisasi dapat membantu pembaca memahami informasi yang lebih baik dan membuat dokumentasi lebih menarik. Kemudian pilihan topik yang relevan, ini pilih topik-topik yang relevan dan penting sesuai pembahasan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang dapat dipecahkan oleh informasi yang diberikan. Kemudian pertimbangkan audien, ini ketika audien target dan sesuaikan dengan gaya penulisan serta isi dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, dengan menyatukan elemen-elemen ini, dokumentasi dapat menjadi sumber informasi yang kuat dan pada saat yang sama memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca dan tim validasi aksi nyata di PMN, seperti itu. Kemudian praktik menyusun laporan aksi nyata. Nah, aksi nyata PMM harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama merupakan kegiatan yang inovatif dan kreatif, kemudian berorientasi pada hasil yang nyata dan bermanfaat, kemudian melibatkan partisipasi aktif dari warga sekolah dan masyarakat sekitar, kemudian berdampak positif terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, untuk yang pertama merupakan kegiatan yang inovatif dan kreatif. Ini adalah aksi nyata dalam konteks pendidikan. Ini merujuk pada langkah konkret atau kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif, inovatif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, untuk aksi nyata yang inovatif dan kreatif itu misalnya kita melakukan pembelajaran berbasis proyek seperti itu ya, karena sekarang juga sudah P5 untuk kurikulum merdeka sudah ada. Di sini kita bisa mendesain proyek-proyek pembelajaran yang melibatkan berbagai mata pelajaran. Ini memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang. Kemudian dengan penggunaan teknologi interaktif, ini bisa menerapkan perangkat lunak pembelajaran, aplikasi yang menarik, dan memungkinkan siswa untuk belajar secara interaktif, termasuk penggunaan media pembelajaran yang kreatif. Kemudian untuk kelas daring yang inovatif, ini juga bisa dilakukan melibatkan siswa melalui diskusi seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan pembelajaran melalui permainan edukatif. Ini bisa menggunakan permainan edukatif untuk menjelaskan konsep-konsep sulit ini untuk merangsang kreativitas dan meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian bisa dengan kolaborasi dengan komunitas lokal ini untuk mengintegrasikan kegiatan atau melibatkan partisipasi komunitas lokal. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dari
ber